share screen ya, Dok. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Prof, guru-guru semua, senior dan juga rekan sejawat. Terima kasih juga saya sampaikan kepada Ketua Perhati Banten, Dr. Gustaf, dan juga Ketua Acara 3F Banten, Dr. Hemastia, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk presentasi pada malam hari ini mengenai cuci hidung. Tentunya bukan karena saya lebih paham ya, Dok, tapi saya akan coba sharing dari beberapa sumber yang sudah saya kumpulkan. Izin ya, Dok. Cuci hidung atau nama lainnya nasal irrigation atau nasal douching atau nasal lavage merupakan praktek kebersihan pribadi di mana kafum nasal dicuci untuk mengeluarkan mukus dan debris berlebihan dari hidung dan sinus. Ketika melakukan cuci hidung, urutan larutan tersebut masuk ke dalam rongga hidung adalah pertama ke daerah nasofaring dan etmoid, kemudian masuk ke daerah sinus maksila, dan mulai masuk ke daerah sphenoid serta frontal dan memenuhi sinus maksila. Kemudian larutan irigasi mulai keluar dari sinus maksila dan masuk ke daerah rongga sinus maksila kontralateral. Ada 3 mekanisme kerja ketika melakukan cuci hidung. Yang pertama adalah intervensi secara mekanik dengan melepaskan mukus yang menempel, kemudian juga membuang mediator inflamasi, seperti tadi yang sudah dijelaskan secara lengkap ya, Dok, oleh Dr. Tria. Kemudian memperbaiki mucociliary clearance dengan mereduksi jumlah antigen mikroba, serta memperbaiki fungsi dan integritas dari sel epitel karena adanya kandungan-kandungan ion pada larutan cuci hidung. Misalnya, magnesium untuk perbaikan sel, kemudian juga untuk antiinflamasi, zinc untuk mereduksi apoptosis dari sel respirasi, kemudian kalium juga sebagai antiinflamasi, dan bikarbonat untuk mengurangi viskositas dari mukus. Mungkin beberapa peralatan yang cukup sering digunakan, yang pertama adalah larutan salin yang biasanya juga kita resepkan dengan siring dan juga transofik, kemudian squeeze bottle dan juga neti pot. Jika kita berbicara mengenai cuci hidung, maka kita akan membahas sedikit mengenai jenis larutan dan tekanannya. Untuk jenis larutan yang paling sering digunakan adalah larutan isotonik dan juga hipertonik. Perbedaannya adalah untuk larutan hipertonik, konsentrasi zat terlarut di luar sel itu lebih tinggi daripada konsentrasi di dalam sel, sehingga air yang ada dalam sel itu keluar untuk menyamakan konsentrasi. Jadi larutan hipertonik dengan konsentrasi 1,5–3% ini disarankan untuk keadaan-keadaan kongesti hidung karena dapat mereduksi edema mukosa. Sedangkan larutan isotonik dengan konsentrasi 0,9%, konsentrasi dari larutan terlarut dan juga konsentrasi dalam sel itu mirip, begitu juga dengan kandungan ion-ionnya, sehingga penggunaannya itu cukup nyaman pada hidung dan direkomendasikan untuk penggunaan sehari-hari. Kemudian untuk tekanan ada high pressure atau positive pressure dan juga low pressure atau negative pressure. Dan masing-masing tekanan ini terbagi lagi menjadi high volume dan low volume. High volume apabila jumlah larutan itu lebih dari 100 mili. Beberapa peralatan yang dapat digunakan seperti siring, squeeze bottle, pressure spray, dan juga pulsating stream. Sementara yang low volume contohnya adalah meter dose spray dan juga atomizer. Sedangkan contoh negative pressure yang high volume, neti pot dan juga nasal inhaler, dan low volume contohnya adalah dropper, nebulizer, atau dengan cara menghirup larutan irigasi tadi yang kita letakkan pada palmar. Ini beberapa contohnya, Dok. Mungkin yang pulsating stream belum terlalu sering kita gunakan, tapi sebagai informasi, untuk pulsating stream ini, larutan irigasi diletakkan di suatu wadah dengan ketinggian sekitar 6 kaki atau 1,8 meter, kemudian nozzle-nya dimasukkan ke dalam vestibulum, dan ketika larutan tersebut diirigasi, pasien disarankan sambil menyebutkan K, 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 yang tujuannya adalah supaya daerah nasofaring tertutup dan cairan irigasi tidak masuk ke orofaring. Kemudian pressure spray, mungkin ini juga sudah cukup sering ya, Dok, kita resepkan kepada pasien. Begitu juga dengan meter dose spray, mungkin ini sering digunakan untuk insersi obat-obatan intranasal. Kemudian atomizer,
Di ujungnya ini terdapat, penutup yang lembut yang bisa dimasukkan ke dalam, kafum nasi dalam vestibulum sehingga larutan irigasi tersebut masuk semua ke dalam rongga hidung. Penelitian Lam dan kawan-kawan ini mencoba membandingkan antara pemberian meterdose spray versus nasal irigasi dengan menggunakan squeeze bottle pada kadaver dan diberi penandaan dengan methylene blue. Ternyata meskipun dengan meterdose spray distribusi sudah cukup bagus, hasil untuk nasal irrigation dengan squeeze bottle itu hasilnya menunjukkan distribusi yang lebih optimal pada daerah kafum nasal. Kemudian beberapa kondisi yang dapat kita sarankan untuk dilakukan cuci hidung. Yang pertama adalah kondisi upper respiratory tract infection seperti common cold, acute rhinosinusitis, kemudian faringitis akut, tonsilitis akut, ataupun laringitis akut. Di EPOS dijelaskan bahwa kejadian upper respiratory tract infection ini pada anak-anak 2 kali lebih sering daripada dewasa, dan juga sangat disarankan untuk dilakukan cuci hidung untuk mengurangi gejala. Lebih lanjut, penelitian dari Slapak dan kawan-kawan ini mencoba membandingkan anak-anak yang menderita common cold dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama hanya mendapatkan pengobatan standar seperti antipiretik, nasal dekongestan, dan mukolytik, sementara kelompok kedua juga mendapatkan larutan isotonik salin. Setelah minggu ke-8, ternyata hasil yang lebih bagus dan perbaikan yang signifikan itu ada pada kelompok B, di mana terjadi perbaikan gejala, kemudian pengobatan yang digunakan juga lebih sedikit, serta performa sekolah yang lebih bagus. Kemudian juga ada penelitian Wang dan kawan-kawan pada pasien anak dengan rhinosinusitis akut, dibagi juga menjadi 2 kelompok. Pada minggu ketiga, ternyata kelompok yang mendapatkan pengobatan standar dengan normal salin itu terdapat perbaikan gejala dan juga perbaikan dari kualitas tidur. Kemudian kondisi selanjutnya adalah pada pasien rinitis alergi yang juga dapat kita sarankan untuk cuci hidung. Jadi dengan melakukan cuci hidung pada pasien rinitis alergi dapat memperbaiki fungsi mukosa dengan cara membersihkan secara langsung sehingga mukus, krusta, debris, alergen, dan juga polutan-polutan udara yang tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Tria itu dapat keluar dari hidung. Kemudian membuang mediator inflamasi, misalnya prostaglandin atau leukotriene yang berperan pada munculnya gejala rinitis alergi, serta memperbaiki dari mucociliary clearance. Di sini penelitian Chen dan kawan-kawan ini mencoba membandingkan 3 kelompok. Kelompok pertama, pasien rinitis alergi yang hanya mendapatkan cuci hidung. Kelompok kedua, pasien rinitis alergi yang mendapatkan kortikosteroid intranasal saja. Dan kelompok ketiga adalah pasien rinitis alergi yang mendapatkan kortikosteroid intranasal plus cuci hidung. Dengan alat ukur yang mereka nilai adalah nasal symptom dan nasal sense score, kemudian secara kuantitatif menilai hitung eosinofil pada apusan hidung. Ini beberapa gejala yang dinilai pada penelitian ini ada hidung gatal, rhinorea, nasal kongesti, dan bersin. Semakin tinggi skor, semakin berat gejala. Kemudian untuk nasal sen ada hipertrofi konka dan nasal blocking. Ternyata pada minggu keempat terlihat bahwa hasil pemberian pada kelompok yang mendapatkan steroid intranasal dan salin itu hasilnya lebih bagus dibandingkan kelompok yang hanya mendapatkan steroid saja atau yang mendapatkan cuci hidung saja. Namun jika dibandingkan antara kelompok yang steroid saja dengan salin saja, maka hasil yang lebih bagus adalah kelompok yang hanya mendapatkan kortikosteroid intranasal saja. Begitu juga dengan scoring tanda lebih bagus pada kelompok yang mendapatkan kortikosteroid intranasal plus salin. Begitu juga untuk penghitungan secara kuantitatif eosinofil pada apusan hidung, juga didapatkan bahwa pemberian steroid dan salin itu hasil dari kuantitatif eosinofilnya itu lebih baik. Sedangkan penelitian Marchisio dan kawan-kawan ini mencoba membandingkan antara larutan normal salin dengan larutan hipertonik salin 2,7%. Pada minggu keempat, ternyata pada kelompok yang mendapatkan normal salin, gejala yang membaik secara signifikan itu adalah gejala rhinorea dan bersin-bersin.
Dibandingkan dengan kelompok yang hipertonik salin, secara signifikan terjadi perbaikan pada semua gejala, kemudian pemeriksaan rinoskopi dan juga hasil dari pemeriksaan telinga tengah. Jadi pada penelitian ini yang hipertonik salin itu lebih baik. Kemudian kondisi ketiga adalah pada pasien rhinosinusitis kronis. Di EPOS sudah dijelaskan bahwa cuci hidung ini sangat disarankan mulai dari tingkat self-care, kemudian primary care, secondary, dan juga tertiary care, dan juga pada pasien post-operasi FAST. Bisa dilihat di sini, sangat direkomendasikan ya dok untuk dilakukan cuci hidung. Dan pada pasien kronik rhinosinusitis ini, disarankan untuk pemberian larutan isotonik ataupun ringer laktat dengan large volume. Sementara penelitian Park dan kawan-kawan di Korea, di berbagai sentra di Korea Selatan, juga mencoba merekomendasikan kepada kita penggunaan cuci hidung. Direkomendasikan untuk penggunaan isotonik salin dan pada suhu ruang. Kemudian direkomendasikan juga menggunakan preparat yang sudah jadi dari pabrik untuk menghindari adanya kontaminasi bakteri. Kemudian untuk jenis volumenya direkomendasikan yang high volume, bisa yang high pressure atau low pressure. Dan sebaiknya untuk peralatan itu direbus dulu lebih kurang 2 menit untuk menghindari kontaminasi dari bakteri. Kemudian untuk posisi itu disarankan apabila yang high volume itu head down dan forward position atau badan sedikit condong ke depan dengan kepala menunduk. Dan apabila low volume nasal irrigation itu disarankan dengan posisi nose to ceiling position atau hidung menghadap ke langit-langit. Ini saya izin mengutip video cuci hidung dari Dr. Hemastia. Izin ya dok. Mungkin yang pada dewasa kita sudah cukup familiar. Pada anak-anak yang perlu ditekankan adalah kondisi anak kooperatif dan tenang. Kemudian antara irigasi nostril yang satu dengan nostril yang lain itu sebaiknya diberi jeda supaya anak bisa bernafas. Kita lihat sama-sama ya dok. 1, 2, 3, 4. La, 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 la. Whatever happened to predictability? The milkman, the paperboy, the evening TV. Everybody eventually says that they're as lost as you. So everybody shouted together, hey, don't sell your dreams so soon. Ya, jadi dari video tadi dapat kita lihat bahwa posisinya adalah forward position dan head down. Kemudian yang perlu kita garis bawahi bersama adalah ketika melakukan cuci hidung pada anak, setelah dilakukan cuci hidung, maka kita periksa potensi upper airway-nya dengan cara nose blowing atau menghembuskan udara dari hidung. Pada anak-anak yang usianya lebih kecil, misalnya 6 bulan, 7 bulan, atau 8 bulan, dapat dilakukan oral occlusion test dengan cara tangan pemeriksa diletakkan di bawah dagu anak dan secara gentle kemudian menutup mulut si anak. Saya izin contohkan ya dok, jadi misalnya seperti ini. Jadi mulutnya ditutup dengan tujuan kita menilai apakah anak bisa bernafas dari hidung. Jika anak bisa bernafas dari hidung sebanyak 10 kali dan tidak ada usaha untuk membuka mulut atau tanda-tanda respiratory distress, maka dapat kita simpulkan upper airway-nya paten. Kemudian untuk cuci hidung setelah FAST, Freeman dan kawan-kawan ini melakukan penelitian dengan menggunakan isotonik salin. Ternyata terdapat perbaikan yang signifikan pada nasal discharge dan juga ada perbaikan dari mukosa edema. Cuman untuk mukosa edemanya ini hasilnya tidak signifikan. Sedangkan Hopman dan kawan-kawan mencoba membandingkan jenis larutan antara isotonik dan hipertonik pada pasien post-operasi FAST. Ternyata hasilnya adalah pada kelompok yang hipertonik, selain terjadi perbaikan mucociliary clearance, juga terdapat resolusi yang lebih cepat untuk mukosa yang polipoid, dan hasil dari radiologi post-operasinya juga lebih bagus. Dan yang terakhir, Low dan kawan-kawan ini melakukan penelitian membandingkan antara normal salin, hipertonik salin, dan ringer laktat pada pasien post-FAST. Ternyata hasilnya superior pada kelompok yang diberikan ringer laktat, di mana terjadi perbaikan pada quality of life dengan menilai sinonasal outcome test 20,
di mana kita ketahui sinonasal outcome test 20 ini menilai 5 domain. Yang pertama adalah gejala pada hidung, kemudian gejala pada orofaring, gejala pada facial, kemudian gejala pada sistemik, dan juga gejala gangguan tidur. Selain itu, Ringer Lactate juga dapat memperbaiki mucociliary clearance. Beberapa take home message mungkin yang bisa kita petik pada malam hari ini adalah jenis larutan yang sering digunakan adalah isotonik salin, hipertonik salin atau Ringer Lactate. Kemudian untuk irigasi yang optimal dapat digunakan large volume dan positive pressure. Dan indikasinya pada pasien upper respiratory tract infection, chronic rhinosinusitis dan post-phase, serta pasien alergi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Mohon maaf untuk semua kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Dr. Imel, mau bertanya dok, berapa lama boleh dipakai NaCl hipertonik dan berapa frekuensinya dalam satu hari dok? Apakah NaCl hipertonik ini bisa menggantikan Iliadin dan apa efek samping pemakaian NaCl hipertonik itu sendiri dok? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya, Dr. Riovita. Baiklah, saya akan mencoba menjawab. Dari beberapa referensi yang saya dapatkan, untuk penggunaan larutan hipertonik ini bisa digunakan 2 kali sehari dengan konsentrasi 1,5 hingga 3% dan sebanyak 20 mili pada setiap nostril. Tapi pada anak-anak itu bisa digunakan dengan volume yang lebih kecil, misalnya 5 mili atau 10 mili. Dari penelitian itu didapatkan bahwa penggunaan selama 4 minggu hasilnya sudah baik. Jadi menurut saya dari penelitian tadi cukup dengan menggunakan selama 4 minggu. Dan apakah dapat menggantikan penggunaan dari Iliadin? Mungkin di sini dok, dari penelitian yang sudah saya dapatkan, pengobatan standar itu tetap diberikan. Dan cuci hidung di sini sifatnya tidak berdiri sendiri, tapi sebagai terapi tambahan. Jadi tetap diperlukan obat-obatan lainnya, namun dengan menggunakan cuci hidung itu penyembuhannya lebih cepat dan juga memperbaiki kualitas hidup pasien. Mungkin demikian dok, jawaban dari saya. Terima kasih. Dari Dr. Rizka, izin bertanya dok, untuk Dr. Imelda, apakah anak bayi neonatus disarankan untuk cuci hidung dokter? Apakah cuci hidung kemasan yang ada nozzle menyemprotnya cukup efektif atau lebih baik cukup cuci hidung menggunakan spoit? Silakan dokter. Baik, terima kasih Dr. Umar dan juga Dr. Rizke. Saya akan mencoba menjawab. Pada bayi itu disarankan dari usia 6 bulan dok, atau pada bayi yang sudah ada refleks batuk dan juga oral breathing refleksnya. Jadi refleks batuk ini penting ketika kita melakukan cuci hidung, mungkin pasien terbatuk untuk menjaga saluran napas bagian bawah. Jadi di literatur itu disebutkan dari usia 6 bulan ke atas. Sedangkan untuk neonatus mungkin yang usianya masih di bawah 1 bulan mungkin belum disarankan ya dok. Kemudian untuk cuci hidung kemasan atau menggunakan siring mana yang lebih baik, di literatur itu belum ada penelitian yang menyebutkan baku emas untuk device cuci hidung ini mana yang paling efektif, itu belum ada dok. Cuman dari yang sudah saya baca, jika menggunakan nozzle itu hasilnya pertama lebih steril, kemudian juga menghindari kontaminasi dari mikroba, serta dengan nozzle larutan cuci hidungnya itu lebih banyak masuk dibandingkan jika kita hanya menggunakan siring saja tanpa menggunakan atomizer di ujungnya. Cuman dari segi biaya mungkin dengan menggunakan siring itu lebih ekonomis, begitu dok. Terima kasih. Ya, baik dokter. Terima kasih atas penjelasannya dok.